Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan berlatih soal penilaian harian beserta kunci jawabannya pada kelas 3 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Namun sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. 1. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah tumbuhan jahe dan kunyit yang banyak dimanfaatkan manusia untuk bahan A. Pakaian, B. Obat-obatan, C. Bangunan, D. Pewarna alami. Ya, kita tahu bahwa tumbuhan jahe dan kunyit itu banyak dimanfaatkan manusia untuk bahan obat-obatan, sehingga jawabannya adalah iya, B. Berikutnya soal nomor 2. Tumbuhan di bawah ini yang dimanfaatkan manusia karena menghasilkan bahan makanan adalah A. Rotan, B. Jati, C. Cemara, D. Padi. Jawabannya adalah iya, padi. Kita tahu bahwa tumbuhan padi ini dimanfaatkan manusia karena menghasilkan bahan makanan sebagai sumber karbohidrat. Berikutnya soal nomor 3. Tumbuhan bermanfaat untuk sistem pernafasan manusia karena tumbuhan mampu menghasilkan A. buah-buahan, B. nitrogen, C. oksigen, dan D. karbon dioksida. Jawabannya adalah iya, tumbuhan mampu menghasilkan oksigen. Berikutnya soal nomor 4. Pak Rahmat menebang pohon jati untuk dijadikan tiang di rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai A. bahan hiasan, B. latihan menebang, C. bahan bangunan, dan D. tempat berteduh. Jawaban yang benar adalah iya, sebagai bahan bangunan karena dimanfaatkan untuk dijadikan tiang di rumahnya. Berikutnya soal nomor 5. Mahoni, randu, dan bambu adalah contoh tumbuhan yang banyak dimanfaatkan. A. batangnya, B. buahnya, C. daunnya, D. akarnya. Jawabannya adalah iya, batangnya. Kita tahu bahwa mahoni, randu, dan bambu itu batangnya sangat kuat sehingga bisa digunakan untuk bahan bangunan. Berikutnya kita ke soal nomor 6. Tuhan telah menganugerahkan berbagai macam tumbuhan di dunia ini. Sebagai manusia, maka salah satu wujud syukur atas anugerah tersebut adalah A. tidak mau makan dari tumbuhan, B. melarang budidaya tumbuhan, C. melestarikan tumbuhan dengan baik, D. menebang hutan secara liar. Jawabannya adalah iya, melestarikan tumbuhan dengan baik itu merupakan salah satu wujud syukur atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya soal nomor 7. Contoh sikap orang yang suka bersyukur adalah A. sombong, B. rendah hati, C. keras kepala, D. egois. Jawabannya adalah iya, rendah hati merupakan contoh sikap orang yang suka bersyukur. Berikut soal nomor 8. Sandi mengucapkan terima kasih kepada Budi karena menolongnya. Budi pun senang mendengarnya. Ucapan terima kasih memang sebaiknya diucapkan sebagai bentuk A. menghargai jasa seseorang, B. rasa kasih sayang, C. pura-pura baik hati, D. rasa takut tidak ditolong lagi.
Jawaban yang benar adalah iya, menghargai jasa seseorang merupakan ucapan terima kasih kepada seseorang, itu merupakan tanda menghargai jasa seseorang. Berikut soal nomor 9. Berterima kasih juga bisa diberikan kepada hewan dan tumbuhan. Berterima kasih kepada tumbuhan bisa dilakukan dengan A. Memetik daunnya saat tumbuh, B. Memberinya pupuk dan air, C. Menebangnya agar tidak jadi tumbuh, dan D. Memberinya pakaian yang bagus. Jawaban yang benar adalah iya, memberinya pupuk dan air. Ini merupakan contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan. Berikutnya soal nomor 10. Cynthia tidak sengaja memecahkan pot bunga mawar milik Anissa. Hal yang sebaiknya Cynthia lakukan adalah A. Meminta maaf, B. Berterima kasih, C. Pamit pulang, dan D. Meminta izin. Jawaban yang benar adalah iya, meminta maaf karena Cynthia telah memecahkan pot bunga mawar milik Anissa meskipun tidak sengaja. Berikut soal nomor 11. Setiap teman bisa melakukan kesalahan, maka kita harus mempunyai sifat A. Pendendam, B. Pemaaf, C. Pendengki, D. Pelupa. Jawaban yang benar adalah iya, pemaaf. Karena setiap teman bisa melakukan kesalahan, oleh karena itu kita harus mempunyai sifat pemaaf. Berikutnya nomor 12. 340 ditambah 520 sama dengan 860. Bentuk penjumlahan dengan pertukaran yang tepat dari operasi hitung di atas adalah A. 340 ditambah 860 sama dengan 520. B. 860 dikurangi 520 sama dengan 340. C. 860 ditambah 520 sama dengan 340. Dan D. 520 ditambah 340 sama dengan 860. Jawabannya adalah iya, 520 ditambah 340 sama dengan 860. Karena kita cukup menukarkan antara bilangan yang dijumlah yang berada di depan ditaruh di belakang, sebaliknya yang berada di belakang ditaruh di depan, hasilnya tetap sama. Berikut soal nomor 13. Iya, langsung saja untuk nomor 13 jawabannya adalah B. Karena apa? Bentuk penjumlahan seperti nomor 12. 225 ditambah 640 sama saja dengan 640 ditambah 225. Hasilnya tetap sama, yaitu 865. Jadi yang dibalik hanyalah bilangan yang dijumlahkan saja. Hasilnya tetap sama. Berikut soal nomor 14. Bentuk penjumlahan dengan pertukaran di bawah ini yang tepat adalah kira-kira yang A, apakah yang B, ataukah yang C, dan yang D? Iya, yang C yang benar. Karena apa? Penjumlahan antara 381 ditambah 410 sama dengan 791. Dengan dibalik 410 ditambah 381, hasilnya tetap sama, yaitu 791. Trik mengerjakan seperti ini ya dilihat hasilnya sama, apakah itu bilangan yang di depan dijumlahkan dengan yang di belakang, dengan yang di belakang dijumlahkan dengan yang di depan, hasilnya tetap sama. Berikutnya soal nomor 15. Rani mengumpulkan 250 daun kering dan Dika mengumpulkan 460 daun kering. Jumlah seluruh daun kering yang dikumpulkan Rani dan Dika adalah, berarti kita menjumlahkan antara daun kering punya Rani 250 ditambah dengan daun kering punya Dika, yakni 460. Hasilnya adalah 710. Berikutnya soal 16. Pada bulan Januari, buah salak di toko Pak Bagus terjual 325 buah. Kemudian pada bulan Februari terjual 417 buah. Jumlah seluruh buah salak yang terjual
pada bulan Januari dan Februari adalah, berarti kita menjumlahkan antara 325 ditambah 417. Hasilnya adalah 742. Berikutnya soal nomor 17. Doa yang tepat ketika ada teman yang sakit adalah: A. Mendoakannya agar segera ke rumah sakit. B. Mendoakannya agar bersyukur karena sakit. C. Mendoakannya agar segera sembuh dari sakit. Dan D. Mendoakannya agar senang dengan sakitnya. Jawaban yang tepat adalah mendoakannya agar sembuh dari sakit. Berikutnya soal nomor 18. Mendoakan kebaikan kepada orang lain termasuk bentuk sifat: A. Pendendam, B. Pemaaf, C. Peduli, D. Rajin. Jawaban yang benar adalah peduli. Berikutnya soal nomor 19. Mendoakan orang lain harus disertai rasa yang: A. Terpaksa, B. Cemas, C. Ikhlas, D. Buru-buru. Jawaban yang benar adalah ikhlas. Berikutnya soal nomor 20. Teman-teman Anita yang berkunjung ke rumahnya berpamitan pulang. Anita pun mendoakan mereka supaya A. tidak jadi pulang, B. menginap di rumahnya, C. memberinya oleh-oleh, dan D. selamat di perjalanan. Jawaban yang benar adalah selamat di perjalanan. Berikutnya soal jawaban singkat. Pertama, kapas banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan? Sebagai bahan pembuatan pakaian atau kain. 2. Bunga mawar dan bunga anggrek banyak dimanfaatkan manusia sebagai tanaman hias. Berikutnya soal nomor 3. Hubungan antara manusia dan tumbuhan adalah saling membutuhkan. Karena apa? Manusia butuh tumbuhan dan tumbuhan juga butuh manusia. Berikutnya soal nomor 4. Pohon jati banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan karena memiliki batang yang kuat atau keras. Bisa digunakan untuk bahan bangunan seperti pintu, daun jendela, dan lain sebagainya. Berikutnya soal nomor 5. Danu meminta maaf kepada Rudi karena berbuat salah. Hal yang dilakukan Danu tersebut bisa membuat pertemanan mereka menjadi kembali akrab. Karena Danu meminta maaf kepada Rudi yang telah berbuat salah. Berikutnya soal nomor 6. Rini bersedih karena bukunya hilang. Dina pun mendoakan Rini agar bukunya segera ditemukan. Berikut soal nomor 7. Berdoa harus disertai keyakinan didengar oleh Tuhan, karena Tuhan merupakan zat yang maha mendengar. Berikutnya soal nomor 8. 425 ditambah 376 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Isilah titik-titik di atas dengan bilangan yang tepat agar menjadi bentuk penjumlahan pertukaran. Karena di sini ditukar atau penjumlahan pertukaran, maka yang depan ditaruh di belakang dan yang di belakang ditaruh di depan. Menjadi 376 ditambah 425. Berikutnya soal nomor 9. 750 ditambah 680 sama dengan, isilah titik-titik di atas dengan bilangan yang tepat agar menjadi bentuk penjumlahan pertukaran. Karena kembali lagi kita tukar, maka yang 680 yang berada di belakang kita taruh di depan, dan 750 yang berada di depan kita taruh di belakang. Menjadi 680 ditambah 750. Berikutnya soal nomor 10. Rina mengumpulkan 215 biji-bijian.
dan Alia mengumpulkan 243 biji-bijian. Jumlah biji-bijian yang dikumpulkan Rina dan Alia adalah, kira-kira yang mana? Jawabannya, iya, 215 ditambah 243, yaitu biji-bijian antara punya Rina dan Alia kita jumlahkan menjadi, iya, 215 ditambah 243 sama dengan 458. Demikian tadi anak-anak semuanya latihan dan pembahasan soal ulangan harian. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.